Memang kita akui rakyat akan terkejut dengan usulan kenaikan yang hampir 2 kali lipat ini. Apalagi kita tahu ekonomi negara kita sekarang ini atau akhir-akhir ini kan cukup memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, menunaikan ibadah haji merupakan impian setiap umat Islam. Karena demikian besar artinya melaksanakan ibadah haji itu. Terkadang umat Islam ada yang sampai menjual sawah, menjual ladang, menjual mobil, dan juga ada yang malah menabung bertahun-tahun mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa pergi melaksanakan haji ke Tanah Suci. Berkaitan dengan itu, rakyat di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini sudah barang tentu berharap kepada pemerintah agar pemerintah berupaya untuk mempermudah rakyat bisa melaksanakan ibadah haji. Cara mempermudah rakyat untuk bisa melaksanakan haji tentu dengan banyak hal. Terutama sekali sudah barang tentu dengan mengupayakan agar jamaah yang melaksanakan ibadah haji dapat mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Sebab bagaimanapun di samping persyaratan lain seperti persyaratan kesehatan dan lain sebagainya, persyaratan kemampuan dari segi finansial merupakan hal pokok bagi seorang Muslim untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kita ketahui sahabat, baru saja Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini kepada DPR untuk disetujui oleh DPR. Coba kita baca berita tentang hal ini. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul biaya haji 2023 diusulkan naik jadi 69 juta per jemaah. Bagaimana rinciannya? Tempo.co, Jakarta. Kementerian Agama atau Kemenak mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2023 sebesar 98,8 juta per calon jemaah. Dari BPIH itu 70% diantaranya dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar 69 juta rupiah. Sementara 30% sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta rupiah. Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar 98.893.909 rupiah.
ini naik sekitar 514,000 dengan komposisi biaya perjalanan ibadah haji BIPIH 69.193.733 rupiah dan nilai manfaat sebesar 29.700.175 rupiah atau 30%. Kata Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR di Kompleks MPR DPR Senayan Jakarta Kamis 19 Januari 2023. Jika usulan itu disetujui DPR, maka biaya haji tahun ini akan naik hampir 2 kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya sebesar 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar 35 juta. Menurut Yakut, kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Ia menilai pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan. Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip istita'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya, ujar Yakut. Tak hanya itu, pemerintah mengusulkan biaya hidup living cost yang diberikan kepada jemaah haji tahun ini hanya sebesar Rp1.000 atau setara Rp4.080.000. Angka ini menurun Rp500 dari tahun lalu. Mohon usulan ini segera dilakukan pembahasannya bersama antara Panitia Kerja BPIH DPR dan Panja Kementerian Agama, kata Yakut. Menak menargetkan penetapan BPIH tahun ini sudah bisa dilakukan pada 13 Februari 2023 mendatang. Rincian biaya haji proporsional. Dengan pertimbangan jemaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama mereka berada di Arab Saudi. Tapi pemerintah memperhatikan kebutuhan selain layanan itu, sehingga mengurangi living cost, papar Yakut. Lebih lanjut, Yakut menjelaskan jumlah kuota haji tahun ini sebesar 221.000. Secara rinci, jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang, yang diuraikan jemaah reguler murni 201.527 orang. Sedangkan pendamping haji daerah sebanyak 1.543 dan 250 pembimbing. Dikutip dari laman kemenak.go.id, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah PHU Hilman Latif mengatakan pihaknya akan mengupayakan formula biaya haji yang proporsional. Upaya ini perlu dilakukan seiring meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun lalu, Arab Saudi telah menetapkan biaya layanan di masyair dengan angka yang tinggi untuk jemaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hilman menambahkan, biaya haji akan mengalami penyesuaian. Ada beberapa faktor antara lain biaya layanan di masyair yang mengalami kenaikan sejak tahun 2022. Selain itu, harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak, serta inflasi juga akan menyebabkan kenaikan biaya. Berikut rincian biaya: 69,9 juta rupiah disarikan dari berbagai sumber yang akan dibebankan kepada jemaah nantinya. Biaya penerbangan atau embarkasi 33,98 juta, akomodasi di Mekah 18,77 juta, akomodasi Madinah 5,6 juta, untuk living cost 4,08 juta, visa 1,22 juta,
paket layanan masyair 5,54 juta rupiah. Sahabat BN, sekali lagi mungkin perlu kita sampaikan bahawa bagi umat yang terpenting tentu usaha maksimal dari pemerintah untuk meringankan beban calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Itu yang paling penting bagi rakyat. Di samping itu juga pelayanan yang baik, yang maksimal. Dengan demikian sahabat, memang kita akui rakyat akan terkejut dengan usulan kenaikan yang hampir 2 kali lipat ini. Akan mengejutkan bagi rakyat. Apalagi kita tahu ekonomi negara kita sekarang ini atau akhir-akhir ini kan cukup memprihatinkan. Dengan demikian, apabila biaya penyelenggaraan haji yang akan ditanggung oleh calon jemaah haji yang kenaikannya hampir mencapai 2 kali lipat ini, jelas ini akan terasa berat bagi calon jemaah. Akan terasa berat. Namun, apabila memang ini adalah upaya terakhir dari pemerintah, apa boleh buat? Tetapi memang dengan catatan ini upaya terakhir dari pemerintah. Jadi pengalaman kita selama ini, masyarakat kita memang mengeluh terhadap pelayanan pemerintah tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Terutama memang dari segi pembiayaan. Yang kedua, dari segi daftar tunggu. Banyak kita mendengar pada awalnya mereka telah dinyatakan positif berangkat. Mereka telah memenuhi semua kelengkapan termasuk kekurangan biaya telah mereka penuhi. Tetapi tiba-tiba di saat-saat mereka akan berangkat batal. Kalau biaya pelunasan belum diminta kepada mereka, tentu boleh-boleh jugalah. Tetapi kalau pelunasan biayanya sudah diminta semuanya, tiba-tiba mereka tidak jadi pergi. Dan ketika diundur ke tahun ini, mereka harus tambah lagi biaya. Karena biaya yang telah mereka lunasi di tahun lalu atau tahun sebelumnya tidak cukup lagi sekarang karena biayanya naik. Jadi kan rugi bagi mereka yang tahun kemarin itu mendadak tidak jadi pergi. Mendadak mengalami penundaan berangkat. Kalau tahun ini mereka ditunda lagi untuk berangkat, yang tahun kemarin atau kemarin lagi, sudah berapa kali mereka mengalami kenaikan biaya ibadah haji. Jadi mungkin ini yang perlu pemerintah mengupayakan agar rakyat kita tidak merasa terbebani yang demikian berat karena keinginan mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kurang-kurang iman, ini yang sudah sekian kali membayar ini bisa malas dia berangkat jadinya. Jadi yang kita inginkan jangan sampai kenaikan-kenaikan biaya ini atau beban-beban lainnya atau pengunduran-pengunduran yang mendadak-mendadak itu hendaknya jangan sampai membuat umat patah semangat untuk berangkat naik haji. Kalau memang kelihatannya calon jemaah haji belum bisa berangkat, jauh-jauh hari disampaikan. Jangan setelah pelunasannya diminta baru disampaikan. Dan rakyat tentu mohon juga kepada DPR agar benar-benar mempertimbangkan kondisi rakyat, kondisi umat dari berbagai sisi.
terutama dari sisi ekonomi yang sulit sekarang ini di dalam menyetujui usulan Kemenak ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.